Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kami hormati dan kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pemimas Kristen Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur atau yang mewakili, pendiri Ketua Dewan Pembina Yayasan Anugerah Semata Surabaya, Bapak Immanuel Jabat Soekarno, yang hari ini diwakili oleh Sekkum Bapak Pendeta Dr. Insinyur Andreas Suswanto MM MTH, dan seluruh pengurus Yayasan Anugerah Semata Surabaya, Ketua Badan Penghubung Gereja Pentecostal Indonesia Sepenuh atau BPGBIS, Ketua Sinode Gereja Metodis Injili yang kami hormati dan kami kasih Dr. Vincent Samuel Ijabat PhD, Ketua Umum Pasti yang telah memberkati kita dengan orasi ilmiahnya. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati juga Gembala serta Pembela Sidang IPS Yerusalem Baru, Bapak Ibu pimpinan, dosen dan staf dosen STT Sulagradia Indonesia, Bapak Ibu pimpinan STT sejaringan Surabaya, keluarga besar wisudawan wisudawati yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara virtual. Segala puji dan sanjungan patut kita runjukkan kepada yang mempunyai seluruh alam semesta, pemeliharaan dan penebus jiwa, yaitu Allah Tritunggal Kekal. Semua karena rahmat-Nya yang akbar, yang melampaui hidup. Puji syukur karena hari ini STT Sulagradia Indonesia dapat menyelenggarakan wisuda yang kedua. Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan kebahagiaan atas semuanya ini selain terima kasih Tuhan, sebab segala sesuatu adalah daripadamu dan olehmu dan kepadamu. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wisuda purna studi bukanlah tujuan, melainkan pra-recognition publik terhadap eksistensi seseorang, karena gelar yang disandangnya harus dibuktikan dengan karya nyata di tengah-tengah masyarakat. Wisuda tidaklah akhir dari studi seseorang, sebab belajar itu bersifat seumur hidup. Karenanya gelar strata 1 jangan dijadikan stasiun pungkasan, namun sebagai entry point untuk naik gerbong pendidikan selanjutnya. Gelar sarjana bukanlah jaminan suatu keberhasilan dalam pelayanan. Jika tanpa kerja keras dan komitmen yang kuat dalam mewujud nyatakan panggilan Allah. Pelayanan hari ini dan esok tidaklah mudah, namun bukan berarti tanpa ada peluang. Tugas seorang sarjana bukanlah mencari peluang, tetapi menciptakan peluang. Kualitas sebuah perguruan tinggi tidak semata-mata terletak pada aspek legalitasnya, sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Banyak dosen yang bergelar doktor dan magister, jumlah mahasiswa di setiap prodi program studi, tetapi yang tidak kalah penting adalah kualitas lulusannya, kualitas alumninya. Apakah semua lulusan yang diwisuda hari ini diserap oleh masyarakat atau tidak? Kiprah para alumni di gereja adalah merupakan pertaruhan bahwa alma maternya berkualitas atau biasa-biasa saja.
Dunia sekarang memasuki era teknologi artificial intelligence (AI), yaitu kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Cara awam istilah tersebut diartikan sebagai kecerdasan buatan. Dalam dunia industri, peran manusia sudah mulai digeser dengan tenaga robot. Pergeseran peran tidak hanya terjadi pada dunia industri, tetapi juga dalam bidang jasa, pendidikan, dan bahkan pelayanan gerejawi. Karenanya seorang hamba Tuhan harus mampu beradaptasi dan menjadi majikan atas teknologi. Kita harus gunakan kecanggihan teknologi untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Gereja tidak hanya diutus di tengah-tengah kemerosotan moral dan pengajaran-pengajaran sesat, namun juga di tengah-tengah derasnya arus kemajuan zaman. Gereja sekarang berhadapan dengan zaman yang meniadakan batasan di segala bidang. Era keterbukaan menjadi identitas zaman. Gereja harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Era industri 5.0 tidak hanya menciptakan tantangan, namun juga banyak peluang bagi kemajuan gereja. Di sini kreativitas seorang hamba Tuhan sangat dituntut. Teman-teman yang telah menyelesaikan studi dan diwisuda, janganlah menunggu peluang, melainkan ciptakanlah peluang. Dengan berbekal pengalaman akademis selama studi dan disertai dengan kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan, niscaya pelayanan pemberitaan Injil akan menjadi efektif. Akhirnya teruslah bekerja sebagai orang-orang yang layak dipercayakan tugas penyelenggaraan pemberitaan Injil Allah. Tunaikanlah tugas pelayanan sebagai abdi-abdi Allah, dan tuailah sebanyak-banyak jiwa bagi yang empunya tuaian. Selamat dan sukses untuk rekan-rekan semua yang diwisuda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.